Shalom, selamat pagi semua. Kita mau mulai ibadah pagi hari ini dengan diawali kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Yeah.
Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita akan beribadah masih secara online sampai keadaan dipulihkan kembali. Baru saja kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan kekuatan bagi jiwa kita, bagi hati kita, bagi batin kita, bagi pikiran kita. Karena itu seringkali saya mengatakan kepada jemaat, ketika kita menyanyi menyembah Tuhan, biarlah bukan hanya sekedar menyanyi menyembah, tapi kita memperhatikan liriknya, kita mengikuti nada-nadanya, karena itu menolong jiwa kita. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema tentang pertolongan Tuhan. Sebagaimana setiap kali kita mengalami hal-hal yang buruk, yang menakutkan dalam hidup kita, selalu kita diingatkan oleh Tuhan akan kitab Mazmur pasal yang ke-91. Demikian juga ketika keadaan daripada serangan virus saat ini, ada banyak pihak, ada banyak orang yang mengingatkan kembali kepada kita daripada Mazmur pasal 91. Mungkin saudara tidak asing lagi kepada ayat ini, tetapi marilah kita sekali lagi membaca beberapa ayat dalam pasal ini. Mazmur 61 mulai ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau.
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat ke-7 adalah ayat yang sering kita kutip, yang sering kita baca. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Saudara sekalian, ayat ini begitu sangat luar biasa sekali. Bagaimana ayat ini sampai ditulis? Kalau saudara membaca dalam konteksnya, dalam pasal 90, mulai ayatnya yang pertama, pada ayat pertama, ternyata pasal-pasal ini itu merupakan doa daripada Musa. Pasal 90 ayat 1 dikatakan doa Musa, abdi Allah, Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Jadi pasal ini, saudara sekalian, pasal 91 itu merupakan doa Musa yang kemudian disalin oleh seorang penulis dan kemudian disalin dalam bentuk nyanyian mazmur. Kalau sudah memperhatikan, membaca pasal 90 sampai 91, sudah akan melihat bagaimana Musa punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman dalam kehidupan yang tidak selalu enak. Ada banyak pengalaman yang menekan dia dalam tekanan, dalam masalah, dalam persoalan. Tapi walaupun demikian, kalau sudah membaca sepanjang pasal 90, 91, itu diakhiri dengan satu doa yang menunjukkan pernyataan imannya kepada Tuhan. Meskipun dia mengalami pelbagai masalah, pelbagai persoalan, tapi itu tidak membuat dia terpuruk, tidak membuat dia kecewa, tidak membuat dia menjadi gugur imannya, kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Tapi di tengah-tengah masalah yang ada, dia tetap mampu berdoa, dia tetap mampu menyatakan pernyataan imannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Demikian juga saudara sekalian, ketika kita menjadi orang percaya saat ini, di tengah-tengah situasi, kondisi yang kita alami, virus yang menakutkan, virus yang menggemparkan, bagaimana sikap hati saudara? Apakah saudara masih tetap percaya bahwa Tuhan yang selama ini kita kenal dalam nama Yesus adalah tetap Tuhan yang bisa dipercaya? Ataukah kita bertanya-tanya, apakah kita menjadi bimbang? Apakah kita menjadi ragu? Mana janji pertolongan Tuhan? Katanya 1.000 orang rebah di kiri, 10.000 di kanan. Itu tidak akan menimpa kamu, tapi kamu hanya menontonnya saja. Tapi apa yang kita lihat saudara sekalian, mungkin ada di antara teman kita, saudara kita, famili kita yang terbaring sakit oleh karena serangan virus ini. Bahkan mereka harus meninggalkan dunia ini, pulang kembali pada Tuhan. Apa jawaban yang kita temukan ketika kita melihat, bahkan mengalami hal seperti itu? Saya mau katakan kepada saudara, apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami, itu tidak mengubah bahwa Allah yang kita kenal dalam nama Yesus tetap selama-lamanya adalah Allah yang dapat dipercaya. Bukan berarti saya pun tidak mengalami masalah, persoalan. Setiap saudara mengalami masalah, mengalami persoalan. Tapi bagaimana hati saudara? Tapi saya mengalami, saudara sekalian, dan saya percaya saudara juga mungkin mengalami hal yang sama. Ketika kasih karunia Tuhan berkuasa dalam hati saudara, maka entah bagaimana saudara tidak mengusahakannya, tapi dalam batin saudara, dalam hati saudara, di tengah-tengah tekanan yang engkau alami, entah bagaimana saudara tetap yakin, tetap percaya, Allahku selalu dapat dipercaya. Saudara tidak merasa takut, tidak merasa gentar ketika saudara melihat bahkan mengalami berbagai masalah dalam kehidupanmu.
Nah, saya mau berkata kepada saudara, memang COVID ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Ratusan negara, ratusan ribu jiwa tewas karena ini. Banyak negara panik untuk menghadapi serangan virus ini. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus lebih besar dari virus apapun juga, lebih besar dari serangan apapun juga. Bukankah kita selalu berkata, roh yang dalam kamu itu lebih besar daripada segala roh yang dalam dunia ini. Dan Tuhan kita lebih besar dari virus yang bahkan tidak kelihatan. Terus kalian, kasih karunia Tuhanlah yang membuat saudara, yang membuat saya bisa merasakan hal itu. Tapi kita mungkin bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan ayat yang begitu menjanjikan, luar biasa? Saudara sekalian, bagaimana sikap kita ketika kita melihat kenyataan yang tidak seperti itu? Saya belajar satu hal, saudara. Selama ini kita telah percaya pada firman Tuhan. Dan tentunya memang kita harus percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak menjadi benar karena pengalaman yang kita alami betul seperti itu. Meskipun pengalaman kita berbeda, tapi firman Tuhan tetap benar. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Allah kita tetap kekal sampai selama-lamanya. Sudah mesti pegang itu. Langit bumi boleh berlalu, banyak jiwa bisa menjadi tewas, tapi firman Allah kita tetap kekal sampai selama-lamanya. Itu berarti Mazmur 91 tetap kekal sampai selama-lamanya. Tapi bagaimana sikap kita? Selama ini kita selalu berpegang bahwa semua janji harus tergenapi dalam hidup aku. Memang saudara sekalian, kita harus berpegang pada janji Tuhan. Ketika saudara mengalami masalah, bahkan sakit, saudara berdoa kepada Tuhan. Tentunya saudara harus punya satu sikap, percaya bahwa Tuhan menyembuhkan saudara. Tapi melihat kenyataan yang ada, bagaimana seandainya itu tidak terjadi? Saya teringat kepada kisah Sadrak, Mesyak, Abednego yang dipaksa harus menyembah pada dewa, sementara mereka percaya kepada Tuhan. Dan sang raja berkata kepada mereka, siapa yang bisa melepaskan kalian kecuali aku yang melepaskannya? Saudara ingat jawabannya? Itu jawaban yang sangat mengejutkan, yang mungkin tidak atau bukan merupakan jawaban yang biasa kita ucapkan. Sadrak, Mesyak, Abednego berkata apa? Kalau Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, kami terlepas. Tapi seandainya Dia tidak melepaskan kami, kami pun tidak akan menyembah patung yang kau dirikan. Pernahkah kita berdoa seperti itu, saudara? Kebanyakan kita, mungkin termasuk saya juga. Kalau kita berdoa, selalu kita inginkan apa yang kita doakan itu, yang kita minta itu harus terjadi dalam hidup saya. Bagaimana dengan Yesus? Tahukah saudara, tidak ada doa Yesus yang tidak akan dijawab oleh Tuhan. Karena Yesus adalah anak Allah, yang Bapaknya katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika setiap kali Yesus berdoa, Dia tahu bahwa doanya pasti dijawab oleh Bapaknya. Tapi di Taman Getsemani, ingatlah saudara, bagaimana Dia berdoa? Dia berkata, ya Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dan dia berdoa itu dengan keringat yang menetes seperti darah. Sebelum dia berdoa, dia berkata kepada muridnya, aku sangat takut, aku gentar, seperti mau mati rasanya. Dia bukan berdoa dalam keadaan yang enak, sekalian, dalam keadaan takut, gentar. Sehingga dia
minta, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Kita mungkin juga suka berdoa seperti itu. Tapi waktu kita berdoa, kita sungguh-sungguh ingin doa kita itu terjawab seperti itu. Tapi Yesus, dia melanjutkan doanya. Dia berkata, tetapi bukannya kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Tapi meskipun demikian, dia masih merasakan tekanan yang hebat. Sampai dia mengulangi kembali doanya 2 kali. Tapi doa yang berikutnya sudah mulai berbeda. Dia berkata apa? Bapa, jikalau tidak mungkin cawan ini berlalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Seringkali Yesus kalian, di dalam iman percaya kita, tanpa kita sadari, kita seperti memaksa Tuhan bahwa apa yang aku doakan, apa yang aku minta harus terjadi. Sehingga kalau tidak terjadi, kita mungkin menjadi kecewa. Kadang-kadang kita marah kepada Tuhan. Kadang-kadang kita mundur dari Tuhan, mundur dari pelayanan. Saya teringat akan kisah seorang teman saya. Waktu itu dia berdoa. Waktu itu dia belum Kristen. Dan dia berdoa. Doanya itu bukan minta sesuatu yang aneh, yang terlalu tidak masuk akal. Dia doa apa? Dia doa minta pacar. Gak apa-apa dong. Apalagi usianya sudah cukup untuk memiliki seorang kekasih. Jadi dia doa minta pacar. Waktu itu dia sering ketemu saya. Dan dia bilang begini, kalau Tuhan kasih saya seorang pacar, saya akan dibaptis, saya akan jadi orang Kristen. Waktu saya mendengar itu, saya bilang sama dia, karena saya berpikir seharusnya tidak seperti itu. Jadi saya bilang sama dia, ya gak bisa begitu dong. Kamu kan mana bisa paksa-paksa Tuhan. Tuhan gak bisa dipaksa begitu. Lalu dia bilang apa? Dia bilang, loh kan saya gak minta yang aneh-aneh. Saya cuma minta pacar saja. Dan setelah, saya nggak bilang minta pacar yang seperti ini, seperti itu. Saya cuma bilang minta pacar. Dan kalau dapat, saya masuk Kristen, saya dibaptis. Saya bilang nggak bisa. Nggak mungkin bisa begitu. Lalu selang beberapa waktu, cukup agak lama. Tiba-tiba satu hari, dia bilang sama saya, Har, saya mau dibaptis. Wah kaget saya sekalian. Padahal sudah cukup lama saya injili, saya beritakan Yesus. Dia gak mau ambil keputusan. Karena dia menunggu sampai dikasih pacar itu. Dan kali itu dia bilang saya mau dibaptis. Saya senang. Nah setelah dia dibaptis, saya berpikir dalam hati saya, bereslah persoalannya. Dia akan segera dapat pacar. Bahkan saya bilang, sekarang kamu udah dibaptis, kamu pasti dapat. Tapi anehnya saudara, setelah berbulan-bulan, lo gak dapat juga. Sempat akhirnya dia dapat, tapi putus lagi. Jadi biasanya dia kalau ketemu saya udah tahu dah. Kalau dia ketemu saya, pasti urusannya putus pacar. Seperti itu. Akhirnya putus lagi. Saya juga tidak mengerti sekalian. Tapi singkat cerita, setelah beberapa waktu cukup lama, akhirnya dia dapat seorang kekasih. Dia sudah menikah, dan kekasih yang itu, dia sudah punya beberapa orang anak. Nah, saudara sekalian, apa saya mau katakan? Di satu sisi, memang kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang janjinya pasti digenapi. Tuhan yang menjawab doa kita. Kita harus punya iman seperti itu. Di Alkitab banyak contoh di mana orang-orang yang minta pada Tuhan mendapatkan apa yang mereka minta. Tapi saudara sekalian, satu hal yang saudara harus ingat, dan saya harus ingat, Tuhan punya kedaulatan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan punya kedaulatan. Ingatkah saudara,
ketika ada beberapa orang yang bekerja pada seorang tuan. Yang pertama kerja jam 6 pagi, yang kedua jam 9 pagi, yang ketiga jam 12, yang ketiga, yang berikutnya jam 3 sore, yang terakhir jam 5 sore. Dari yang pertama sudah sepakat upahnya 1 hari 1 dinar. Yang hari jam kedua, jam ketiga 1 dinar. Kalau yang jam 3 sore mungkin udah gak bicara soal upah. Yang penting dapat kerjaan udah seneng, apalagi yang terakhir jam 5 sore. Nah setelah pembagian upah dimulai dari yang paling akhir. Dapatnya berapa? 1 dinar. Terkejut dia sekalian, kaget, gak nyangka dapatnya segitu. Sebaliknya, yang paling pagi juga terkejut, juga kaget. Kenapa? Karena mereka pun dapat yang sama, 1 dinar. Mereka terkejut walaupun sudah sepakat dari pagi 1 dinar. Dan mereka marah kepada tuan itu. Mereka berkata, kenapa yang sore dapat 1 dinar, kami yang kerja susah payah, keras dari pagi 1 dinar juga. Tahukah saudara tuannya bilang apa? Uang itu uang saya. Saya mau kasih orang berapa, ya terserah saya dong, kan uang saya. Artinya apa sekalian? Tuannya berdaulat atas hartanya. Selama ini sekalian, kita hanya melihat Tuhan dari satu sisi. Kita seperti kadang-kadang tanpa sadar memaksa Tuhan, mendorong Tuhan, menggoncangkan Tuhan dengan doa kita. Menurut saudara, ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu kebaikan, perlukah dia didorong-dorong dengan doa kita? Alkitab mengatakan apa? Alkitab mengatakan bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Saya tidak berkata kita tidak perlu berdoa. Yang mau berdoa silakan berdoa. Dan kalau kita berdoa, kita harus berdoa dengan iman, percaya. Tapi satu sisi, kita juga harus sadar bahwa Tuhan kita berdaulat. Dan apapun yang dia lakukan, senantiasa yang terbaik buat kita. Every detail, setiap rincian dalam hidup kita, secara berkesinambungan, seperti ditenun oleh Tuhan untuk membawa kebaikan buat kita, yaitu keserupaan dengan dirinya. Hari ini kita disibukkan, kita seperti difokuskan dengan virus yang mematikan, yang sampai hari ini belum ada obat, vaksin yang ditemukan untuk menyembuhkan penyakit ini. Dan makin hari katanya ada gelombang kedua. Kalau di awal dulu sakit ini bisa punya tanda-tanda, sekarang enggak ada tandanya. Dan berbagai tanda lain bermunculan. Sangat mengerikan terus sekalian. Tapi tahukah saudara, 2000 tahun yang lalu ada satu jenis virus yang muncul dalam dunia tanpa dunia sadari. Virus yang bukan hanya membawa orang sakit, tapi virus yang bisa membinasakan manusia. Dan virus itu adalah dosa. Manusia tidak menyadarinya. Manusia tidak tahu efeknya, akibatnya. Karena kita mengatakan upah dosa itu adalah maut. Dan maut ini bukan sudah berbicara tentang kematian fisik. Tapi maut ini berbicara tentang kebinasaan kekal dalam neraka, yaitu keterpisahan dengan Allah sampai selama-lamanya. Dan manusia tidak menyadari akan hal ini. Manusia tidak tahu. Hidup mereka sangat berbahaya menghadapi virus yang namanya dosa ini. Tapi Tuhan tahu. Manusia lama-lama menjadi sadar akan adanya dosa. Nah, mereka berusaha untuk menangani, untuk mengobati penyakit akibat virus dosa ini. Dan salah satu obat
yang mereka pikir bisa menyembuhkan virus dosa ini adalah agama. Makanya agama itu punya arti tidak kacau. Karena dosa itu mengakibatkan manusia hidupnya kacau. Jadi manusia menciptakan agama supaya hidup manusia itu tidak kacau atau menjadi teratur. Tapi ternyata agama tidak menyelesaikan persoalan. Bahkan kalau sudah lihat dari pengalaman, agama yang satu bisa perang dengan agama yang lain. Bahkan agama yang sama, satu sama lain saling berperang. Saudara menemukan itu di mana-mana. Saudara menemukan antar gereja. Saudara menemukan peperangan di media sosial. Saudara temukan itu. Sesuatu yang tidak saudara sangka. Bahkan ada yang berkata, dalam gereja lebih mengerikan, lebih menakutkan. Tapi ketika manusia tidak bisa menyelesaikan masalah virus dosa, Allah tahu dosa telah memisahkan manusia dengan Allah. Allah tahu hanya Dialah yang bisa menyembuhkan manusia dari virus dosa ini. Dan Dia utus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak menjadi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau virus COVID ini, saudara sekalian, berawal dari seseorang yang terkena, kemudian orang ini bisa menularkan kepada orang lain, atau menularkan kepada sekelompok orang lain. Lalu orang lain yang terkena virus bisa menjadi penyambung, menularkan lagi pada orang lain. Sehingga akibatnya satu negara kena. Dari satu negara menjalar ke negara lain, ke negara berikutnya. Karena pergerakan manusia. Cukup satu orang. Demikian juga dengan virus dosa sekalian. Dalam Roma 5 ayat 12 firman Tuhan berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar pada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa masuk ke dunia karena satu orang, yaitu manusia pertama. Semenjak saat itu, semua manusia di bumi ini berbuat dosa. Roma 3:23 mengatakan apa? Karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Tapi ketika Yesus turun dalam dunia, diutus oleh Bapaknya, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak jadi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa lewat putranya telah menyembuhkan manusia dari kebinasan kekal di dalam neraka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena itu, kalau saudara sudah mengenal ayat ini, seharusnya saudara juga berpegang dengan teguh bahwa keselamatan saudara, keselamatan saya, bukan karena usaha kita, bukan karena perjuangan perbuatan kita, bukan karena kita banyak berbuat baik, walaupun memang kita harus berbuat baik. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia artinya karena pemberian Allah kamu diselamatkan oleh imanmu. Dan iman itu juga adalah karunia, pemberian Tuhan melalui firman-Nya. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Pegang baik-baik saudara sekalian. Pegang baik-baik, ingat baik-baik, sadar betul-betul. Karena kasih karunia, saudara dan saya diselamatkan oleh iman, bukan pekerjaan kita. Kalau begitu, apakah berarti saya tidak usah berbuat baik? Kita lanjut ayat yang ke-10-nya. Ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk memperoleh keselamatan memang tidak perlu berbuat baik, tidak perlu berbuat apapun, karena Yesus telah menyelesaikan semuanya buat kita. Makanya waktu di atas kayu salib dia berkata apa? It's finished, telah selesai. Korban Yesus sempurna, tidak perlu ditambah dengan usaha kita, tidak perlu ditambah. Kalau begitu untuk apa saya berbuat baik? Dalam Matius 3 ayat 8, ketika Yohanes Pembaptis mulai dalam pelayanannya, ada satu ayat yang dia berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dalam terjemahan lain dikatakan, kamu harus membuktikan pertobatanmu dengan kehidupan yang berubah. Dalam terjemahan lain dikatakan, buktikanlah dengan cara kamu hidup bahwa kamu telah bertobat dari dosa-dosamu dan berbalik kepada Allah. Mungkin saudara berpikir, oh kalau begitu saya mesti berusaha lagi dong untuk berbuat baik. Tahukah saudara, kita tidak bisa berbuat baik. Rasul Paulus, seorang rasul yang begitu hebat, dalam Roma pasal yang ke-7, dia berkata apa? Aku ini manusia celaka. Paulus, rasul iman, rasul kasih karunia, tapi dia berkata, aku ini manusia celaka. Kan dalam diriku ada keinginan untuk berbuat baik, tapi yang keluar dari diriku justru hal yang tidak baik yang aku tidak mau lakukan. Makanya aku ini manusia celaka. Dia tahu, dia mau dalam dirinya, dalam hatinya, dalam batinnya, tapi nggak bisa dia lakukan. Karena itu bagaimana saudara dan saya bisa melakukannya? Tapi pada ayat yang ke-25 pasal 7, dia berkata apa? Puji Tuhan, praise the Lord through Jesus. Puji Tuhan melalui Yesus. Artinya bukan melalui dia, tapi melalui Yesus. Karena ketika dia percaya, Yesus memberikan hidupnya pada dia. Sehingga mulai saat itu, Yesus bekerja di dalam hidupnya, dan Yesus bekerja melalui hidupnya. Dan pada waktu saudara menjadi percaya, saudara dilahirkan kembali, maka Allah menolong saudara dan mengubahkan hidup Anda menjadi manusia baru dalam Kristus. Sejak saat itu, identitas saudara, identitas saya telah berubah dari orang berdosa menjadi orang benar. Percayakah saudara? Ada banyak orang sulit percaya bahwa dirinya adalah orang benar karena dia melihat perbuatannya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saudara dan saya harus melihat identitas kita bukan dari apa yang kita bisa lakukan, tapi kita harus melihat identitas kita dari apa yang Tuhan telah lakukan buat kita. Kita tidak bisa ubah diri kita, tapi puji Tuhan Allah melalui Yesus mengubah kita menjadi manusia baru dalam Tuhan. Makanya kita mengatakan apa? Barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kata baru di sini saudara sekalian, bukan seperti sebuah mobil yang ringsek, masuk ke bengkel, diketok, cat ulang. Bukan. Tapi diciptakan baru, artinya seperti belum ada sebelumnya seperti itu. Itulah hidup kita. Untuk apa Tuhan ubahkan identitas kita? Supaya kita bisa hidup sesuai identitas itu. Kalau saudara menjadi seorang pria, saudara tidak perlu berusaha untuk hidup sebagai seorang pria. Karena kepriaan saudara secara otomatis membuat saudara berperilaku sebagai seorang laki-laki, berpakaian sebagai seorang laki-laki, ya, bergerak, jalan seperti laki-laki, berdandan seperti laki-laki.
Tapi kalau saudara seorang wanita, saudara juga tidak perlu berusaha untuk menjadi seorang wanita. Saudara akan berpakaian seperti wanita, berdandan seperti wanita, rambut diapa-apain, mungkin dikeriting, mungkin di smoothing, diapain saja seperti seorang wanita. Make up, pakai lipstick, pakai macam-macam di wajah saudara, karena engkau sadar kau wanita. Tahukah saudara? Kalau saudara sadar, kalau saya ingat firman Tuhan, engkau adalah manusia baru dalam Kristus. Maka sembari saudara terus-menerus tiap hari makan firman, dengarkan khotbah yang sehat, maka identitas itu akan memunculkan dirinya. Bukan dari luar melatih saudara, tapi identitas itu akan muncul dari dalam hidup saudara. Perilaku itu akan muncul dari dalam hidup saudara. Yesus akan terekspresi keluar dari dalam hidup saudara. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Karena itu saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang ada, tetap saudara lakukan apa yang wajar, yang mesti saudara lakukan. Satu hal lagi saya lupa. Ketika Yesus masih bayi, dia dibawa orang tuanya untuk sensus. Tapi ketika itu Raja Herodes yang memerintah wilayah itu mendapati dari orang Majus ada raja baru yang akan lahir. Dan itu membuat dia takut. Karena itu dia katakan kepada orang Majus itu, nanti kalau kamu sudah ketemu, kembali ke saya, kasih tahu dia di mana, supaya saya juga bisa datang menyembah dia. Tapi orang Majus itu diberitahu melalui mimpi, sehingga tidak kembali kepada Herodes, dan Herodes marah. Dan waktu dia tanya kepada ahli-ahli Taurat, di mana raja baru dilahirkan, dan dia tahu di mana dilahirkan, lalu dia perintahkan kepada para prajuritnya untuk membunuh semua bayi yang berusia di bawah 2 tahun. Dan Yesus bisa terkena pembunuhan itu, tapi Tuhan melindunginya. Bagaimana caranya Tuhan, Allah Bapa melindunginya? Ternyata ada sebuah tindakan yang mungkin di luar dugaan kita. Melalui mimpi, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf sebagai ayahnya, sekarang bawa bayi itu bersama ibunya dan perhatikan baik-baik, dan larilah ke Mesir. Pernahkah saudara bayangkan Yusuf bisa berkata seperti ini? Lah, anakku ini kan namanya Immanuel, artinya Allah beserta kita. Loh, kalau Allah beserta kita, beserta kami, kenapa mesti lari? Kan mestinya Allah yang beserta itu juga Allah yang melindungi. Barangkali seperti itu pemikiran kita. Allah bersama kami, seharusnya Allah melindungi kami. Makanya ketika Tuhan memberikan pengertian, pengetahuan lewat orang-orang yang mengerti, ahli medis yang mengerti akan bahaya virus, lalu mereka menyampaikan kepada pemerintah, sampai pemerintah mengambil beberapa keputusan. Yang pertama adalah orang-orang harus tidak berkeliaran, berkerumun dalam banyak orang, atau lebih dikenal dengan stay at home, berdiam di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah, apa-apa di rumah. Mungkin beberapa dari kita di awalnya berpikir, loh kan Allah bersama saya, kenapa mesti takut melawan virus? Karena kita punya konsep, kalau Allah menolong harusnya seperti ini, harus seperti itu. Lalu pemerintah memberikan perintah,
Semua orang, kemanapun, harus pakai masker. Bahkan setiap kali sekarang, kalau saya jalan pagi di lingkungan komplek rumah, saya temukan, termasuk saya juga, semuanya pakai masker. Di awalnya kita nggak pakai masker, mereka nggak pakai, saya juga nggak pakai. Jalan nggak jaga jarak, sampai berdekatan ngobrol. Tapi ketika pemerintah sudah memberi perintah, saya lihat semua orang, akhirnya saya juga ngikutin, pakai masker semua. Dan kalau jalan jaga jarak. Dari situ saya belajar, saudara. Kalau dulu saja Yesus disuruh lari sama bapaknya. Jadi saya tidak heran lagi kalau sekarang lewat orang-orang yang Tuhan sudah beri pengetahuan, memberikan anjuran, saran, bahkan perintah untuk kita berdiam di rumah, menjaga jarak, memakai masker, untuk melindungi diri Anda dari penularan, kemungkinan penularan orang lain, untuk melindungi orang lain dari kemungkinan penularan akan diri Anda. Itulah cara Tuhan menolong kita. Jadi saudara sekalian, pakai masker bukan berarti saudara nggak punya iman. Diam di rumah, nggak kemana-mana, bukan berarti saudara nggak punya iman. Minum vitamin untuk menjaga kesehatan, imunitas tubuh, bukan berarti saudara nggak punya iman. Tapi itu berarti saudara menerima salah satu bentuk pertolongan Tuhan buat Anda. Mulai hari ini sekalian, saudara mudah-mudahan punya gambaran yang lebih jelas. Tuhan memang berkuasa. Kita harus percaya janjinya. Namun Tuhan juga berdaulat untuk melakukan apa saja yang Dia mau lakukan buat kita. Saya bersyukur sekalian. Saya bahagia punya Tuhan yang aku kenal sampai hari ini seperti Tuhan Yesus. Meskipun virus ini sangat mengerikan, tapi aku merasa dalam hatiku, aku gak takut. Aku pakai masker. Aku stay at home. Aku minum vitamin. Aku suruh keluargaku minum vitamin. Kemana-mana aku ingatkan pakai masker. Aku bersyukur. Tadi lagu dinyanyikan apa? Hatiku tenang. Hatiku tenang. Aku tenang. Itu bukan diriku. Tapi karena aku tahu Yesus ada dalam hati aku. Dan hatiku tidak bimbang. Aku tidak goyah. Meskipun aku lihat kegagalan di sana sini. Bahkan ada teman-temanku yang harus meninggal lebih dahulu. Aku tidak goyah. Aku tetap teguh, percaya pada firman Tuhan. Dan aku bahagia karena itu. Aku tahu itu bukan aku, tapi Dia yang menjadi kekuatan bagiku. Dan aku berdoa, ketenangan yang sama ada dalam hidup saudara. Kekuatan yang sama, keteguhan iman yang sama ada dalam hidup saudara. Sukacita yang sama, ucapan syukur yang sama ada dalam hidup saudara. Oleh karena Tuhan yang aku sembah dalam nama Yesus, ada juga Tuhan yang kau kenal, yang kau sembah dalam nama Yesus. Kembalilah dalam kehidupan saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Angkatlah kedua tangan saudara. Kembalilah dalam hidupmu, dalam hidupmu sehari-hari, dengan iringan berkat, iringan penyertaan Tuhan yang senantiasa dalam hidupmu, yang memberikan sukacita, kegembiraan, kekuatan, kemampuan untuk engkau memuliakan namanya dimanapun engkau berada. Tuhan, engkau melihat semua anak-anakmu. Engkau melihat semua anak-anakmu Tuhan. Semua pemirsa yang sedang menonton acara ibadah online pagi hari ini. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan aku percaya
Engkau adalah Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi. Pertolonganmu, perlindunganmu, penyertaanmu cukup bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di mana aku boleh menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Have a nice day. Amin.